Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan buat kita semua. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya sebagai host untuk acara Kesehatan Mata, bincang-bincang dengan narasumber kita, Pak Dr. Kosmos Mangunsong, SPMK. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita lihat dulu susunan acara kita. Apakah bisa ditampilkan pada moderator? Atau saya share screen aja di sini ya? Baik, saya share screen saja. Oke. Ini adalah acara kita. Pembukaan acara Bincang Sehat, lalu nanti ada penjelasan susunan acara, yaitu sekarang. Lalu kita foto bersama, ada perkenalan moderator dan pembicara, kemudian dilanjutkan pemutaran video singkat dari Optik Tunggal sebagai sponsor utama kita, sponsor tunggal. Pemberi materi nanti seperti saya sudah sampaikan, Dr. Kosmos Omangunsong SPMK, dilanjutkan dengan pemaparan Optik Tunggal 10 menit, lalu kita diskusi, tanya jawab sekitar 10-20 menit, kemudian ada sedikit penjelasan acara follow up dari event ini, Paman Health Education Center. Lalu ada diskusi tanya jawab dengan Optik Tunggal, lalu kita ambil kesimpulan 2 menit, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan foto bersama. Lalu kita tutup. Perlu kami sampaikan di sini, nanti moderator akan dipimpin oleh Pak Geri Maulana. Saya akan menyerahkan ke beliau setelah kita foto bersama. Boleh kita buka dulu wajah-wajah kita agar bisa difoto. Saya minta tolong Ibu Sali kalau boleh difoto kita semua. Sebentar, Ya. Bapak, Ibu-ibu. Sebentar ya. Ya. Atau Pak Giri bisa? Ini saya lagi coba bantu peserta. Oh ya, Pak Geri, minta tolong difotokan kalau memang punya akses ke wajah-wajah peserta kita. Saat ini count-nya ada 29, hampir 30. Acara ini perlu saya sampaikan direkam sebagai dokumentasi untuk Paman dan juga untuk sponsor kita Optik Tunggal. Perlu kita sampaikan juga bahwa Optik Tunggal bersedia memberikan voucher, namun demikian perlu untuk pertama kali diberikan akses kepada nomor WA bagi yang ingin mendapatkan voucher terbatas, bisa mengklik link yang ada di chat box, supaya bisa dicentang bahwa file atau informasi nomor WhatsApp itu boleh dipakai pihak ketiga, yaitu dari Optik Tunggal. Sekian saja informasi dari saya. Kita lanjut, kami serahkan kepada moderator kita, Bapak Geri Maulana. Silakan, Pak Geri. Terima kasih, Pak James, atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di siang hari ini, perkenalkan, saya Geri Maulana Ridwan, selaku moderator
yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan atau sedikit perkenalan apa sih yang akan kita bahas pada siang hari ini. Siang hari ini, di webinar kali ini, akan dibahas tentang pengaruh sinar ultraviolet terhadap mata dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana materi siang hari ini akan disampaikan oleh Dr. Cosmos Mangunsong, SPM Konsultan. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang, Pak Geri. Selamat Sehat, siang Dokter. semuanya. Ya, sehat-sehat. Terima kasih. Nah, sedikit perkenalan beliau. Untuk saat ini beliau praktek di Rumah Sakit Jakarta Eye Center, pertama di Rumah Sakit JEC Menteng, yang kedua JEC Kedoya, yang ketiga JEC Primasana. Kebetulan saya juga bergabung di JEC Primasana. Beliau lahir di Jakarta 5 Oktober tahun 1979. Untuk saat ini beliau tinggal di Jalan Jelita nomor 2, Jelita 2, nomor 2A Rawamangun. Pendidikan terakhir yang beliau tempuh, lulus pasca sarjana, mengambil S3 kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau untuk sampai saat ini terus aktif praktek di rumah sakit dan juga sebagai pembicara khususnya di bidang kesehatan mata. Dan beliau juga sebagai owner di aplikasi Paman ini. Nah, itu selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke acara webinar, sedikit pemaparan tentang apa yang mau kita bahas, bahwasanya di Indonesia ini merupakan salah satu negara tropis yang paparan sinar mataharinya itu banyak. Tak heran jika melindungi tubuh dari sinar matahari itu sangatlah penting, terutama yang berdampak jelek kepada kesehatan. Salah satunya kesehatan mata. Nah, sayangnya banyak masyarakat yang belum menyadari akan hal tersebut. Nah, untuk siang hari ini akan dijelaskan oleh Dr. Cosmos tentang bahaya ultraviolet terhadap mata. Kepada beliau, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin, teman-teman sekalian semua bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Saya. Jelas. Oke, saya mohon izin untuk bisa share screen ya, untuk presentasi saya. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kehadirannya bagi teman-teman semua yang hadir sebagai panelis maupun hadir sebagai hadirin di acara Zoom ini. Mungkin kita bincang-bincang bukan sesuatu yang formal, tapi lebih ke arah bincang-bincang santai ya, tentang kesehatan mata. Karena mungkin kalau kita pergi ke dokter, mungkin kita belum terlalu punya waktu lah ya, atau waktu kita sangat singkat untuk bisa bertanya-tanya karena mungkin kesibukan jam tersebut atau banyak padatnya aktivitas di poli atau banyaknya jumlah pasien, terutama kalau di JEC yang Primasana yang ada BPJS-nya itu pasien bisa sangat banyak. Jadi kadang-kadang kita tidak ada waktu sebagai petugas kesehatan untuk menjelaskan lebih panjang gitu ya. Namun demikian, terima kasih teman-teman dari Paman sekalian bisa menciptakan acara ini supaya kita bisa bincang-bincang sekaligus nanti ada topik-topik yang menarik. Kalau waktu itu ada sendi, sekarang ada mata, lalu nanti ada topik-topik lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya menyampaikan presentasi saya, yaitu ultraviolet dan kesehatan mata. Kelihatan ya presentasinya? Oke. Ya, kelihatan. Oke, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian semua, seperti yang dijelaskan oleh Pak Geri ini kebetulan kawan saya di Jakarta Eye Center. Beliau mendalami bidang optik ya. Seperti yang dijelaskan oleh
beliau bahwa memang Indonesia ini adalah di negara Katulistiwa. Paparan sinar ultravioletnya sangat tinggi. Namun demikian, berbanding terbalik mungkin dengan kesadaran dari masyarakat untuk memproteksi mata terhadap ultraviolet. Kalau memproteksi kulit, mungkin udah banyak yang sadar ya. Itu makanya kita lihat bahwa banyak produk-produk skincare gitu ya. Namun untuk mata mungkin ada yang sudah sadar, namun belum sadar semuanya. Karena kita masih lihat bahwa orang-orang di jalanan jarang sekali yang memakai kacamata anti UV mungkin, atau topi atau payung pada saat panas terik. Seperti itu. Padahal nanti kita akan paparkan kenapa sih ultraviolet itu berbahaya untuk mata. Oke. Mungkin nanti ada sekaligus ada paparan mungkin dari sponsor kita, moderator nanti tolong dikasih tahu waktunya ya. Oke. Oke, ini definisi dari ultraviolet ya. Mungkin rekan-rekan sekalian atau teman-teman semua yang hadir pada acara ini, mungkin sedikit udah tahu ultraviolet itu apa. Namun definisinya saya akan bantu untuk menjelaskan lebih lanjut, yaitu sinar ultraviolet adalah merupakan bagian gelombang elektromagnetik. Kalau yang dulu sempat merasakan untuk pelajaran fisika ya, elektromagnetik itu adalah suatu gelombang yang dihasilkan sebagai radiasi dari listrik juga bisa, atau radiasi yang terkadang bisa membuat dampak-dampak tertentu terhadap kesehatan. Jadi, sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita gelombang 100 sampai 400 nanometer. Ya, yang paling penting adalah kata kuncinya adalah pita gelombang, atau kalau bahasa Inggrisnya wavelength ya, panjang gelombangnya. Nah, ultraviolet adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 100 sampai 400 nanometer atau dari rentang frekuensi 30 picohertz sampai 750 terahertz ya, terahertz. Dan penghasilnya sinar ultraviolet diantaranya adalah sinar matahari, letupan korsleting listrik, lampu, monitor komputer, layar HP, dan lain-lain. Oke, sedikit saya sharing tentang pelajaran fisika mungkin ya, pelajaran tentang cahaya. Jadi apa yang bisa kita lihat, semua sinar yang bisa kita lihat, itu masuk dalam kategori visible light. Mungkin dilihat dari kursor saya. Jadi visible light itu kalau kita dulu pernah punya hafalan gitu ya, Meiji-ku Hibiniu ya, merah, jingga, kuning, dan sebagainya sampai ungu gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lihat itu visible light. Nah, ultraviolet berada pada panjang gelombang yang lebih panjang, sementara infrared adalah pada panjang gelombang yang lebih kebalik. Kalau ultraviolet panjang gelombang yang lebih pendek dan infrared panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, oleh karena itu kita hanya bisa melihat visible light, namun ultraviolet dan infrared itu sebenarnya kita tidak bisa lihat. Namun kalau dari penggolongan pita gelombang lainnya, selain ultraviolet dan infrared, ada lagi gelombang-gelombang elektromagnetik lainnya yang memang digunakan dalam dunia kedokteran, namun ketika terpapar oleh organisme atau makhluk hidup bisa sangat berbahaya juga kalau jumlahnya banyak. Contohnya adalah gelombang microwave, itu yang kita pakai juga ya untuk mungkin di alat-alat dapur ada gelombang microwave. Kemudian ada gelombang radio atau TV. Kemudian ada gelombang juga X-ray, gamma ray, dan sebagainya ya. Oke, kalau kita belajar sejarah sedikit, siapa sih penemu sinar ultraviolet? Beliau adalah Johann Wilhelm Ritter, ya, yang masa hidupnya adalah 1776 sampai 1810. Beliau adalah seorang ahli farmasi, jadi bukan ahli fisika ya. Beliau adalah seorang ahli farmasi dari Jerman yang tidak sengaja menemukan sinar ultraviolet. Waktu itu kejadiannya tanggal 22 Februari 1801, sudah lama sekali ya. Jadi beliau saat melakukan elektrolisis menggunakan silver klorid,
di percobaan itu tiba-tiba beliau melihat ada suatu spektrum cahaya yang sangat silau gitu ya, yang lebih halus daripada cahaya ungu. Oke. Nah, ultraviolet sendiri berdasarkan interaksi dengan materi biologis dibagi menjadi ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C ya. Nah, untungnya di bumi kita ini itu ada lapisan ozon yang terkandung dalam atmosfer yang menyerap sebagian besar sinar ultraviolet sehingga hanya UVA atau UVA yang bisa masuk ke dalam bumi dan sebagian kecil UVB yang sampai ke permukaan bumi. Nah, UVA itu dapat menembus lapisan kaca, baju, dan juga menyebabkan perubahan warna pada material. UVA juga membuat warna pada kulit atau kalau orang bule sering yang namanya tanning gitu ya, sunbathing ya, mandi matahari seperti itu. Namun UVA juga dapat menyebabkan penuaan pada kulit dan jika berlebih dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, untungnya bumi kita ini mempunyai lapisan ozon sehingga dia menepis atau menangkal sinar UV yang berbahaya. Namun ketika kita menggunakan zat mengandung freon ataupun karbon lainnya, itu bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon sehingga sinar UV yang berbahaya bisa menembus masuk ke bumi. Nah, apa itu sinar UV yang berbahaya? Salah satunya adalah UVB yang pada kadar kecil bisa menyebabkan perubahan pada warna kulit. Tapi UVB itu jika pada kadar besar berbahaya pada DNA makhluk hidup karena bisa menyebabkan mutasi dan kerusakan sel. Dan pada kadar tertentu atau gelombang tertentu bisa menginduksi atau merangsang pembentukan vitamin D. Jadi untungnya hanya sekitar 5% UVB yang sampai ke permukaan bumi. Namun dikhawatirkan ketika ozon semakin menipis, lebih dari 5% akan sampai ke permukaan bumi. Nah, yang menjadi salah satu keistimewaan adalah atmosfer kita menyaring dengan sempurna ultraviolet C. Karena ultraviolet C ini sangat mematikan. Ya. Jadi ultraviolet C ini tersaring sempurna oleh lapisan atmosfer bumi karena ultraviolet C ini dapat mematikan organisme karena dia bisa menghancurkan DNA dan RNA makhluk hidup. Jadi kegunaannya seringkali dipakai untuk sterilisasi, contohnya di rumah sakit. Itu pun kadarnya juga tertentu ya, nggak bisa kadar tinggi karena kadang bisa menyebabkan ionisasi dari benda tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jadi astronot gitu ya, di luar angkasa kita keluar dari bumi itu makanya kita memakai pakaian yang tebal ya dengan berbagai macam alat proteksi karena di luar angkasa itu UVC ultraviolet C itu sangat banyak sebagai paparan dari sinar matahari. Oleh karena itu kita beruntung di dalam bumi punya atmosfer dan lapisan ozon sehingga UVC dan UVB itu tersaring walaupun penipisan ozon akan menyebabkan lambat laun ultraviolet B bocor ke bumi dan membuat berbagai macam kerusakan. Oke. Kita berhenti di situ tentang ultraviolet sebatas dengan pengetahuan yang mungkin berguna untuk kita sehari-hari. Kita berlanjut ke anatomi mata ya. Untuk yang sudah pernah tahu ataupun yang belum pernah, sebenarnya mata kita itu sangat unik ya. Di bagian depan itu ada yang namanya lapisan kornea. Kemudian ada lapisan yang kita bilang lensa ya. Ini yang lambat laun bisa menjadi katarak. Dan sebagai penangkap cahaya itu adalah lapisan retina di belakang. Nah, sebenarnya yang berfungsi sebagai penangkap sinyal itu lapisan retina. Sementara lapisan-lapisan lain berfungsi sebagai media refraktif untuk menguatkan gelombang atau menguatkan sinyal atau bayangan supaya dan memposisikan sinyal bayangan tersebut di retina supaya nanti pandangan bisa semakin jelas dan jernih. Nah, ini dia. Ketika ada radiasi ultraviolet di mata, seperti tadi dikatakan sebenarnya yang nanti masuk ke dalam mata itu
semoga adalah UVA ya, karena memang kita tadi tetap berharap bahwa si sinar ultraviolet itu yang berbahaya itu tersaring di lapisan ozon. Nah, UVA sendiri itu bisa tembus masuk ke dalam mata melalui radiasi sinar matahari. Nah, di jalan sinarnya tersebut itu bisa membuat ionisasi dari jaringan-jaringan yang dilaluinya. Nah, contohnya ketika dia melalui jaringan kornea yang paling depan, dia bisa menyebabkan iritasi dari kornea, atau kita sering bilang sunburn ya, atau kebakar matahari, karena overexposure dari exposure berlebihan dari ultraviolet. Kemudian bisa menyebabkan katarak, karena si sinar ultraviolet ini merusak jaringan sel dari lensa. Kemudian lambat laun dia juga bisa merusak jaringan sel dari retina, atau nanti lama-kelamaan akan menyebabkan makular degeneration atau degenerasi makula. Nah, ini dia. Ini sedikit lanjutan dari yang tadi. Jadi sebenarnya sinar-sinar yang lain tidak atau visible light itu tidak berdampak yang negatif terhadap mata, namun ultraviolet ini berdampak langsung kepada jaringan yang dilaluinya. Oleh karena itu, ultraviolet ini harus dilindungi supaya tidak serta-merta masuk secara seluruhnya ke dalam mata. Nah, ini yang saya katakan tadi, ultraviolet, kita bicara ultraviolet pada saat ini adalah contohnya matahari atau mungkin paparan sinar ultraviolet yang cukup tinggi ya, contohnya misalnya pada tukang las seperti itu ya, itu bisa menyebabkan katarak. Kenapa? Karena ultraviolet ini secara mekanismenya nanti di dalam mata bisa menyebabkan tingginya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini saat ini menjadi PR ya, pekerjaan rumah buat para ilmuwan, baik ilmuwan biologi maupun ilmuwan kedokteran. Karena ternyata dari penelitian-penelitian terbaru, banyak penyakit yang sebenarnya tidak dipicu oleh bakteri ataupun virus ataupun jamur seperti itu, atau kalau kita bilang patogen atau mikroba ya. Banyak penyakit yang sebenarnya dipicu awalnya oleh terlalu banyak radikal bebas di dalam sel, ya. Karena nanti ketika radikal bebas atau kalau kita bilang ROS ya, itu masuk ke dalam sel, dia bisa mempengaruhi mikroRNA atau RNA kita untuk akhirnya terjadi sintesis protein yang salah, kemudian terjadi gangguan pada metabolisme sel, akhirnya menjadi kerusakan sel. Salah satunya adalah sel pada lensa. Lensa ini sebenarnya mempunyai banyak sel seperti itu. Kemudian, nah ini yang suka kebalik-balik ya sama katarak adalah pterygium. Pterygium itu sebenarnya adalah daging tumbuh di mata, tapi sebagian orang salah konsepsi, mungkin mispersepsi bahwa ini yang dibilang katarak gitu ya, ada daging tumbuh gitu ya. Jadi kalau yang sebenarnya ini adalah jaringan tubuh ini disebabkan oleh atau namanya adalah pterygium ya. Penyebabnya seringkali adalah iritasi yang terus-menerus. Salah satunya adalah iritasi dari sinar ultraviolet. Ini kalau kita bilang patogenesis atau mekanisme terjadinya secara biologis, di mana ini sinar ultraviolet bisa menyebabkan tingginya interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, itu semua adalah sitokin-sitokin inflamasi, sehingga lama-kelamaan terjadi respon terhadap peradangan yang menyebabkan adanya pertumbuhan jaringan. Pertumbuhan jaringan ini sebenarnya fungsinya adalah respon terhadap peradangan, namun pertumbuhan jaringan ini tidak, ya istilahnya tidak terkontrol lah gitu ya, sehingga akhirnya menyebabkan suatu keburukan gitu ya. Jadi ada daging tumbuh lah istilahnya, atau jaringan tumbuh di mata seperti itu. Oke. Kemudian ada degenerasi makula. Ini yang tadi kita katakan. Jadi sebenarnya ultraviolet ini mesti hati-hati ya sama retina, karena ultraviolet itu dia bisa menyebabkan
tingginya radikal bebas atau radikal oksigen di dalam jaringan retina, sehingga kembali patogenesisnya adalah terpicunya sitokin-sitokin inflamasi, dan akhirnya terjadi penuaan, kita bilang penuaan dini pada jaringan retina. Jadi ibaratnya kalau bahasa kedokterannya adalah degenerasi. Harusnya misalnya ini matanya umur aslinya misalnya umur 40, tapi matanya umur 60 gitu ya kalau analoginya ya. Jadi tidak sesuai dengan umur biologis sama umur dari jaringan di dalam retinanya. Karena itu tadi paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Dan ini sering kalau dari pasien-pasien yang datang ke praktek itu kalau kita tanya atau interview lebih lanjut, kebanyakan mereka adalah punya riwayat pasien-pasien degenerasi makula ini punya riwayat ekspos terhadap sinar ultraviolet atau matahari secara berlebihan mungkin pada waktu masa mudanya ya. Karena rata-rata kalau pasien itu kalau ibaratnya kalau dalam kehidupannya makin lama kan mungkin makin di dalam indoor ya dalam pekerjaannya karena jabatannya naik sudah tidak terkena ultraviolet. Namun pada masa mudanya mungkin ada paparan yang berlebihan, mungkin marketing pekerjaannya atau memang teknik sipil dan sebagainya seperti itu ya. Nah, apa itu degenerasi makula? Jadi retina kita itu sebenarnya adalah jaringan hidup yang pada saat bekerja menghasilkan hasil metabolit atau kita bilang sampah metabolit yang nantinya bisa dimakan kembali oleh sel-selnya atau kita bilang difagositosis supaya bersih kembali jaringan retinanya. Namun demikian, mekanisme tersebut tidak terjadi. Jadi mekanisme pengangkutan sampah-sampah metabolit itu tidak terjadi sehingga menumpuk. Ini bintik-bintik putih ini kelihatan mungkin dari kursor saya. Nah, bintik-bintik putih ini semakin banyak akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan sel di retina sehingga akhirnya retinanya menjadi rapuh sehingga dapat ditembus oleh pembuluh darah abnormal juga. Lalu pembuluh darah abnormal itu tumbuh tanpa dinding yang kuat sehingga akhirnya pecah. Nah, ini kita akan degenerasi makula itu ada dua macam, ada yang tipe kering, ada yang tipe basah. Nah, yang tipe basah itu yang kita bilang tipe perdarahan mungkin ada bahasanya seperti itu yang nanti dilakukan injeksi anti VEGF ke dalam bola mata. Tapi kalau untuk yang tipe kering, biasanya penanganannya adalah pemberian vitamin yang mengandung lutein, yang nantinya lutein ini di mata itu akan berfungsi sebagai protektor atau proteksi ketika ada paparan sinar ultraviolet. Nah, untuk gejalanya sendiri pada orang-orang yang mengalami degenerasi makula, kalau lihat kotak-kotak, kalau kotak-kotak ini kita namakan Amsler grid ya, itu ngelihatnya seperti penyot gitu ya di tengah. Jadi ketika kita memfokuskan mata kita ke satu titik di tengah, dia kelihatan penyot. Atau kalau misalnya lihat ke arah pemandangan atau ke arah lurus, ke arah orang di depan, kelihatannya seperti pada saat memfokus wajahnya, wajah lawan bicaranya hilang atau kayak hitam seperti itu ya. Nah, ini yang ramai dibicarakan ya, tentang eye strain atau kelelahan mata. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ultraviolet sama blue light sama apa enggak gitu ya. Nah, ultraviolet itu sebenarnya tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh mata gitu ya, karena dia panjang gelombangnya itu di luar visible light. Namun, panjang gelombangnya bisa masuk ke dalam mata menimbulkan berbagai macam keburukan tadi yang sudah dijelaskan. Nah, satu segmen sebelum ultraviolet itu kalau kita lihat paparannya Meiji Kuhibiniu ya, ada ungu ya terakhir, itu sebenarnya masih dalam kategori visible light. Nah, antara visible light ungu sama ultraviolet itu antara itulah yang kita bilang sebagai blue light. Nah, blue light ini sebenarnya sebagian masih ada yang bisa melihat gitu ya, tapi sebagian juga ada yang tidak bisa melihat. Jadi sebenarnya dia masih masuk dalam kategori ya peralihan antara visible light sama ultraviolet. Nah, kalau kita kategorikan si blue light ini sebagai ultraviolet, maka boleh dikatakan bahwa si blue light ini atau ultraviolet ini adalah menyebabkan kelelahan mata jika
terjadi paparan yang jangka panjang dalam jarak dekat yang cukup signifikan ya. Contoh misalnya kita pakai komputer ya. Jadi di komputer, layar monitor, handphone dan sebagainya itu sebenarnya ada blue light atau ultraviolet ringan ini. Sebenarnya kalau hanya sekali-sekali mungkin tidak bermasalah ya, tapi kalau paparannya terus-menerus dan waktunya cukup panjang, itu gejalanya bisa meliputi dari mata kering, iritasi mata, lalu ada kelelahan mata, pusing, lalu ada kelelahan otot lainnya. Kalau kita kategorikan ini kalau dalam dunia optometri dan oftalmologi kita bilang sebagai eye strain. Ya. Nah, blue light ini selain mempengaruhi mata, dia juga sebenarnya mempengaruhi hormonal. Jadi hati-hati ya. Jadi sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa bagaimana blue light ini bisa mempengaruhi otak dan tubuh kita. Contoh, ketika kita, misal contoh ya, kita bermain handphone atau gadget larut malam dengan diredupkan, mungkin dengan gelap ya di dalam kamar, itu kita karena fokus ke gadget kita lupa untuk berkedip atau mungkin kita terlalu asik gitu ya, berbagai macam feedback gitu ya, berbagai macam informasi ada dalam handphone kita. Nah, dikatakan bahwa orang-orang yang terpapar sama blue light di dalam gadget itu jadi kayak ada adiktifnya gitu ya. Jadi dia bisa mengganggu pola tidur kita. Kemudian kalau memang pola tidur kita terganggu secara signifikan atau terus-menerus, ini juga mempengaruhi dari kemampuan kita atau kemampuan memori kita pada hari berikutnya. Jadi kita sering lupa-lupaan gitu ya hari berikutnya. Ketika kita larut malam berkecimpung dengan gadget kita atau komputer kita. Nah, ketika kita juga mengalami poor night sleep atau waktu tidur malam yang sangat buruk ya, itu bisa membuat kita juga jadi tanda kutip tell me ya atau harder to learn, agak susah untuk belajar gitu ya atau fokus. Kemudian selain itu juga katanya ini juga bisa membuat obesitas karena kadang-kadang si blue light ini juga membuat ada nafsu makan seperti itu. Kemudian sedang diteliti lebih lanjut kadar blue light ini tidak seperti memang kadar ultraviolet yang ada pada matahari, tapi ketika dipaparkan terus-menerus ke mata kita, lama-kelamaan juga bisa menyebabkan kerusakan retina ataupun katarak, bahkan bisa menyebabkan kanker. Namun, kadar blue light atau ultraviolet yang ada pada gadget kita pastinya jauh lebih sedikit daripada sinar matahari. Nah, ini ada beberapa tips ya yang bisa kita gunakan untuk tentang blue light ini. Jadi kita tuh harus mulai belajar bagaimana membatasi screen time kita ya. Makanya kalau di handphone terbaru ada menu yang di settingnya tentang screen time ya. Ada bisa membuat ada kayak alarm untuk screen time-nya untuk memberitahu kita bahwa screen time kita udah cukup lama seperti itu ya. Kemudian sebelum tidur itu kalau bisa dikurangi paparan screen time kita ya. Kemudian kita juga men-charge gadget kita di ruangan lain. Jadi jangan di dalam kamar tidur kita karena ini terkadang waktu handphone atau gadget kita itu ada di dalam lapang pandang kita atau ada dekat yang bisa kita lihat, kita jadi terpicu lagi untuk menggunakannya seperti itu. Nah, kemudian kita juga disarankan untuk pakai rumus 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kita beristirahat selama 20 detik untuk melihat hal-hal atau melihat objek-objek yang jauhnya sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter dari kita ya. Artinya untuk melepas fokus dekat kita supaya kita mengurangi kelelahan mata. Dan jangan lupa untuk berkedip. Karena seringkali kalau kita lagi serius mengerjakan sesuatu atau memakai alat elektronik kita, itu kita lupa berkedip. Nah, itu juga salah satu yang memicu eye strain atau kelelahan mata. Ya. Dan kita juga sekarang sudah banyak karotenoid ya, vitamin-vitamin yang mengandung karotenoid, yang mengandung lutein atau zeaxanthin,
Ini juga berguna untuk melindungi retina kita. Kalau dari ingredient naturalnya atau produk naturalnya itu ada pada sayur-sayuran hijau ya, atau buah-buahan yang berwarna orange kemerahan seperti itu ya. Oke. Dan terakhir, sekarang sudah mulai disarankan untuk memakai kacamata, misalnya nih yang bisa menjadi sunblock di luar gitu ya, untuk menghalangi radiasi sinar matahari ketika di luar, sunglass seperti itu ya. Dan sekarang juga karena ya di zaman pandemi ini 2-3 tahun ini memang ketika kita lagi tinggi-tingginya pandemi memang kan semua berpindah menjadi online ya. Banyak sekarang ada istilah work from home. Itu banyak paparan sinar ultraviolet terpapar ke mata kita. Maka disarankan juga beberapa studi-studi kita menggunakan suatu pelindung ya, protektor berupa lensa pada saat memakai laptop ataupun gadget kita. Tujuannya adalah mengurangi paparan blue light ini ke dalam mata kita. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Saya sangat senang nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Dr. Cosmos atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Bagi para bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan sekalian yang mau bertanya, disimpan dulu pertanyaannya, karena sebelum saya membacakan pertanyaan dari para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada pemutaran video dari perkenalan Paman dan pemutaran video dari Optik Tunggal. Mbak Sali bisa dibantu untuk pemutaran videonya. Oke, bisa. Ke Optik Tunggal dulu ya, Pak Win ya. Kita perkenalan Optik Tunggal. Sebentar Mbak, sambil kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya silakan mulai dari sekarang disiapkan pertanyaannya dan diketik, silakan. Bisa dituliskan di komentar Q&A. Silakan Mbak Sali. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah? Sudah. Wah, iya. Bisa skiing. Aber man sieht gar keine Sonnenstrahlen. See the bar goes up with 100% full UV protection. I think I'll keep these. Oke, silakan. Dari Paman tidak? Untuk Pak Win, sebentar ya, saya bukakan materinya. Ya, dari Pak Win dulu ya.
Silakan Pak Win. Sebentar ya. Selanjutnya saya persilakan Pak Win Yulianto dari Optik Tunggal untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Pada Pak Win, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Geri dan Bu Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, siang hari ini kita bisa bincang santai tentang kesehatan. Tadi pemaparan dari Dr. Cosmos itu sangat luar biasa, memberi insight ke kita semua ya, padat dan jelas. Nah, ini kami dari Optik Tunggal akan mencoba present solusi dari problem mengenai sinar ultraviolet yang memberi dampak buruk pada mata kita. Tadi kalau sinar ultraviolet itu penemunya adalah orang Jerman, maka produk solusi ini lensa Zeiss itu juga produk Jerman. Jadi relate ya. Memang orang Jerman tempatnya orang-orang yang punya teknologi tinggi begitu ya. Oke, tadi sudah dipaparkan dengan sangat panjang lebar oleh Dr. Cosmos bahwa sinar ultraviolet itu sangat memberi dampak buruk kepada mata kita, tapi selama ini masyarakat umum khususnya Indonesia yang di mana indeks sinar UV-nya itu sangat tinggi, tetapi kesadaran atau awareness terhadap perlindungan terhadap sinar UV itu masih sebatas di kulit ya. Untuk mata masih sangat kurang. Padahal, oke, next boleh Bu Sali. Terima kasih. Padahal di sekeliling kita, khususnya di Indonesia yang tropis ini, sinar UV dari sumber sinar UV yang terbesar yaitu matahari itu selalu ada. Baik terik, baik mendung, baik berawan, sekalipun sinar UV itu tetap masuk. Khususnya yang UVA dan UVB tadi seperti yang Dr. Cosmos sampaikan. Next. Dan ya selama ini baru 1 sampai 5 dari 5 orang yang mempunyai kesadaran untuk memberi perlindungan dengan kacamata, itu pun kacamata sunglasses. Nah, ini salah satu best evidence atau bukti bahwa sinar UV itu bisa memberi dampak buruk, banyak gangguan pada organik kita. Tadi Dr. Cosmos juga sudah jelaskan, jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Di sini hanya ada bahwa bukti itu ada katarak, ada pterygium, ada pingevula, melanoma, dan sebagainya, yang itu adalah dampak jangka panjang dari paparan sinar UV yang terus-menerus. Next, Bu Sali. Nah, mungkin banyak orang yang belum sadar atau belum menyadari atau belum aware terhadap perlindungan terhadap sinar UV ini, karena sinar UV sendiri sifatnya memberi dampaknya ini jangka panjang, tidak langsung serta-merta terkena langsung rusak. Damage-nya itu nggak langsung muncul. Tidak seperti terkena api atau apa yang langsung, tapi terus-menerus kalau terkena, tadi disampaikan juga oleh Dr. Cosmos, itu baru muncul. Nah, itu baru misal biasanya orang seperti itu ya. Nah, ini gambar ini ilustrasi atau contoh sebenarnya, evidence bahwa ada seorang sopir truk di Amerika yang dia ketika berangkat itu selalu terkena paparan sinar matahari dari sisi kirinya. Karena kalau di sana setir di sebelah kiri kalau nggak salah ya. Kemudian pas pulang juga kebalikannya, kena lagi. Jadi terus-menerus yang terkena di sebelah kiri. Maka wajahnya di sisi kiri itu mengalami aging yang lebih cepat, atau penuaan ya. Jadi berkerut-kerut, dan kita bisa lihat gambarnya. Artinya setelah terpapar terus-menerus jangka panjang, baru itu muncul. Oke, next. Artinya ke mata kita pun akan mengalami hal yang sama. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Cosmos mengenai spektrum warna. Ini remind lagi bahwa UV itu ada A, B, C. C-nya sudah dilindungi oleh atmosfer, ozon. B sebagian kecil, A hampir seluruhnya bisa masuk ke permukaan bumi. Dan ini yang mesti kita lindungi. Nah, batasannya sampai dengan 400 nanometer panjang gelombangnya, itu termasuk invisible. Dan next, bisa lihat. Nah, WHO sendiri sebagai organisasi kesehatan dunia dari PBB itu sebelumnya memberi batasan standar UV yang harus dilindungi, proteksi UV itu sampai 380. Masih ada gap 20 nanometer ternyata. Padahal di antara 380 sampai 400 itu salah satu yang memberi dampaknya cukup signifikan. Nah, beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 6 tahun yang lalu, itu ada
revisi dari batas standar ini menjadi sampai 400 nanometer. Jadi yang dianggap sebagai proteksi ideal, optimal terhadap sinar UV itu sampai dengan 400 nanometer ini yang distandarkan oleh WHO. Next. Problemnya untuk kacamata khususnya untuk pelindung mata, ketika kita akan memberi treatment terhadap lensa kacamata untuk menangkal UV itu atau absorb ataupun menolak merefleksikan, itu pasti akan secara alami akan muncul warna dari spektrum exception-nya dari warna ungu yang visible mendekati UV. Blue violet mungkin yang tadi disampaikan Dr. Cosmos juga. Nah, exceptional-nya itu adalah warna kuning, yellow. Maka sebelum ditemukannya teknologi terbaru dari Zeiss, lensa yang akan diberikan proteksi UV sampai 400 nanometer itu biasanya agak kekuningan, yellowish. Sehingga secara estetik, secara kosmetik itu penampilannya jadi kurang menarik gitu ya, kurang jernih. Nah, maka sebelumnya mostly lensa yang anti UV 400 biasanya sunglasses atau tinted yang berwarna. Ada warnanya baru dikasih UV supaya mengkamuflase warna yellowish di lensa tersebut. Namun jangan khawatir, sekarang Carl Zeiss dari Jerman ini sudah punya produk lensa semua produk Zeiss baik jernih maupun yang tinting yang berwarna itu sudah UV 400 nanometer. Artinya Zeiss punya teknologi untuk bisa menangkal UV 400 nanometer, tidak harus merubah warna lensa menjadi yellowish. Jadi tetap jernih, tetap tampil cantik, tetap tampil ganteng. Gitu ya. Nah, ini teknologi sampai saat ini yang baru punya adalah Zeiss, dan ini di launch sekitar 2018-2017. Next, nah, karena UV itu ada setiap hari, baik dari sinar matahari maupun dari sinar UV artificial ya, dari monitor, komputer, dari lampu dan sebagainya tadi yang disampaikan Dr. Cosmos, maka perlindungan UV itu juga sebaiknya, seharusnya malahan ya, all day long gitu ya, sepenuhnya. Nah, untuk sepanjang hari berarti kan kalau lensa warna atau kacamata yang gelap itu mungkin saat indoor atau saat mulai senja gitu tidak cocok dipakai. Maka dengan lensa UV Protect dari Zeiss yang ada di semua varian lensanya, baik clear maupun yang tinting, maka kita semua bisa memakai perlindungan UV khususnya untuk mata kita dan kulit di sekitar mata kita sepanjang hari. Gitu ya. Jadi itu yang dijanjikan oleh Zeiss. Oke, next. Oh, ternyata sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi awareness kita harus lebih ditingkatkan lagi, karena menyesalnya nanti kalau sudah dampaknya itu muncul dan susah untuk diulang lagi itu menjadi seperti semula kalau sudah rusak ya. Nah, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu. Kurang lebih presentasi singkat saya seperti itu, sehingga kita sudah tidak usah khawatir memakai kacamata jernih, tapi bisa sudah menggunakan proteksi UV 100% UV sampai dengan 400 nanometer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Kiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win atas pemaparan materinya. Jadi di sini kenapa ada penjelasan dari optik tunggal itu lensa Zeiss, karena secara ini Zeiss dengan optik tunggal itu sebagai apa namanya sudah apa kita ini lensanya, penyalur resminya produk lensa Zeiss di Indonesia. Jadi misalnya ada optik independen jual itu pun distribusinya dari kami, begitu. Nah, jadi satu-satunya di Indonesia distributor tunggal ya. Dari Zeiss itu ya optik tunggal gitu. Makanya kenapa optik tunggal berbarengan terus sama Zeiss seperti itu. Oke, terima kasih Pak Win atas pemaparan materinya. Mungkin acara selanjutnya kita buka pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan para peserta acara siang hari ini. Yang pertama, ini dari Anonymous
tidak ada namanya. Mungkin malu-malu, Ini Pak Geri. Ya, ini pertanyaan untuk Dr. Cosmos. Ya. Saya RP, retinitis pigmentosus, dan nystagmus kongenital, Dok. Saya saat jalan arah ke matahari, mata saya nggak silau sih. Pertanyaannya, pada saat saya lawan arah matahari, ada selaput dan jaring warna putih. Apa enggak bahaya bagi masa yang akan datang, Dok? Jadi ketika tidak berlawanan sinar matahari kayak ada warna putih, bahaya atau tidak, Dok? Gitu. Oke, langsung dijawab sekarang atau ya langsung aja ya? Langsung saja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman sekalian ya. Jadi kebetulan memang ya kemarin itu studi S3 saya penelitiannya tentang retinitis pigmentosa. Jadi saya tadi mengajak teman-teman dari komunitas tersebut untuk yuk join yuk kita bicara-bicara, ngobrol-ngobrol santai tentang kesehatan mata, karena tidak dipungkiri bahwa kalau kita menjadi seorang penderita retinitis pigmentosa dan kita hidup di Indonesia, salah satu yang membuat resiko memburuknya retinitis pigmentosa kita adalah sinar matahari, seperti itu. Jadi, kalau pertanyaan ini, saya RP dan nystagmus kongenital, Dok. Saat saya jalan ke arah matahari, mata saya tidak silau. Jadi sebenarnya ketika mata kita sudah tidak silau, berarti sensitivitas kita kan sudah turun. Kemungkinan taraf RP-nya mungkin sudah lebih lanjut gitu ya. Karena semestinya ketika kita jalan berlawanan sama mata. Oh, ini jalan searah ya. Searah, kalau searah sih tidak silau. Oke. Pada saat saya lawan arah matahari ada selaput dan jaring warna putih. Apa tidak berbahaya yang akan datang? Oke. Jadi ketika kita pada mata normal, ketika kita kena sinar matahari, memang mestinya kan kita rasa silau. Tapi kalau pada pasien-pasien RP tersebut, karena memang retinanya mengalami kerusakan perlahan-lahan akibat adanya mutasi genetik di dalam selnya, maka retinanya atau sel-sel fotoreseptor retinanya akan mati pelan-pelan. Nah, kemungkinan jaring warna putih itu adalah jaringan retina yang memang sudah tidak hidup atau sudah tidak berfungsi lagi, sehingga kesannya kayak ada selaput warna putih gitu ya. Nah, sebaiknya memang seperti yang saya sarankan kepada pasien-pasien retinitis pigmentosa, ya kalau bisa 3 bulan sekali itu dicek ya. Kemudian dicek secara tampilan retinanya seperti apa, lapang pandangnya, lalu kelistrikannya, agar kita tahu berapa persen sih retina kita yang masih hidup. Lalu kita nanti akan bicara-bicara diskusi tentang tips-tips untuk mempertahankan atau memperlambat kerusakannya. Karena memang kelainan genetik pada retinitis pigmentosa ini sampai sekarang lagi diteliti obatnya untuk memperlambat maupun menyetop. Sebagian ada yang sudah memulai dengan terapi genetik gitu ya, tapi juga terapi genetik masih belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan untuk retinitis pigmentosa. Jadi kalau untuk berbahaya untuk masa datang ya mungkin saja berbahaya, mungkin saja tidak, tapi ada baiknya diperiksa dulu karena mungkin supaya kita istilahnya satu paham nih jaring warna putihnya itu apakah dia benar dari retinanya atau jangan-jangan sudah mulai timbul katarak. Karena ada beberapa retinitis pigmentosa yang disertai sindrom katarak gitu. Jadi selain retinitis pigmentosa, mereka juga muncul katarak di usia muda karena kelainan genetiknya. Oke, itu yang pertama. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Winastuti. Apakah kalau berenang perlu sekali pakai kacamata anti UV, Dok? Ya, seperti tadi sudah kacamata anti UV atau ya, seperti tadi yang sudah kita paparkan dalam presentasi, baik saya maupun dari pihak Optik Tunggal, memang radiasi sinar ultraviolet itu ada di alam bebas gitu ya, berasal dari sinar matahari. Nah,
radiasi sinar ultraviolet itu bisa menembus bahan-bahan yang memang tipis ataupun yang memang tembus cahaya seperti itu. Jadi ketika kita berenang dalam air tentunya ada UV juga di dalam air tersebut. Jadi apalagi kalau kita berenang di pagi menjelang siang atau mungkin di siang-siang bolong begitu ya, ya pastinya sangat diperlukan lah kita memakai UV. Mungkin sekali dua kali yang kita rasakan hanya sunburn. Saya pernah waktu itu ya berenang di siang bolong gitu ya. Kornea saya mengalami sunburn ya. Jadi begitu keluar dari air, itu ngelihat berkabut gitu ya di depan, ya baru hilang sekitar 8 jam kemudian. Jadi itu yang tadi saya sebutkan sebagai fotokeratitis tadi ya di presentasi saya. Jadi disarankan memang kacamata renang kita juga harus berlapisan UV. Oke, gitu Mas Giri. Selanjutnya. Jadi tetap pentingnya dok ya. Ya. Tetap kalau berenang itu penting ya untuk memakai kacamata. Ya, lucunya. Juga. Betul. Ya lucunya untuk negara-negara maju, negara-negara subtropis gitu ya, yang dimana mereka mungkin kadang-kadang nggak dapat matahari sama sekali ya. Contohnya kayak di Eropa. Di Eropa itu mungkin ada bulan-bulan tertentu yang mereka nggak dapat matahari sama sekali. Tapi mereka jauh lebih paham dan lebih sadar untuk memakai kacamata hitam. Gitu. Mungkin itu ada hubungannya sama edukasi atau mungkin harga atau apa, saya kurang paham ya. Tapi mereka jauh lebih paham betapa pentingnya, sehingga mereka jalan, mungkin hanya sekedar jalan ke minimarket di depan rumah, mereka pakai kacamata hitam gitu ya. Walaupun kita lihat kalau di acara-acara TV gitu ya, siang-siang hari mereka tidak sepanas kita gitu ya. Tapi mereka sudah jauh kesadarannya. Nah, berbeda dengan kita ya, yang memang benar-benar khatulistiwa, yang matahari itu ada di atas kepala kita gitu ya. Kita tuh kalau misalnya pakai kacamata hitam gitu ya, jalan keluar diketawain sama tetangga gitu ya. Dibilang sombong lah, dibilang apalah, dibilang sok gaya dan sebagainya ya. Jadi kalau memang tidak mau pakai kacamata hitam ya tidak apa-apa, mungkin pakai payung atau topi. Tapi alangkah baiknya memang memakai sunglass gitu ya, supaya proteksinya itu melingkar gitu ya. Kalau hanya payung ataupun hanya topi, mungkin dari arah samping-sampingnya juga masih bisa masuk UV-nya ya. Jadi ya kalau bisa kita mulailah pakai kacamata anti UV, terutama pasien-pasien atau orang-orang yang punya masalah di retina, itu seperti retinitis pigmentosa gitu ya. Makanya saya mengajak teman-teman retinitis pigmentosa ikut acara ini karena saya ingin memberi kesadaran bahwa ayo untuk teman-teman yang memang retinanya memang mempunyai keunikan atau kerapuhan tertentu, ayo kita mulai pakai kacamata UV gitu ya ketika keluar rumah ataupun ketika mungkin memakai laptop atau gadget yang dalam jangka waktu panjang seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke. Jadi seperti itu ya, pentingnya tetap pakai kacamata anti UV baik di luar ruangan itu maupun di depan komputer, tetap pentingnya dok ya. Ini ada dari Bapak Imam Baihaqi, mungkin mau bertanya langsung, saya persilakan. Bapak Imam Baihaqi. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Bisa terdengar suara saya ya? Ada Pak. Oke. Pertama saya ingin menyampaikan congratulations kepada Dr. Cosmos, bukan hanya sekedar dokter tapi dokter beliau. Kemudian yang kedua, ini tentang pertanyaannya, UV itu dari matahari, lampu, monitor dan lain sebagainya. Nah, yang berkaitan dengan proteksi kita selain menggunakan kacamata yang sekarang sesuai dengan yang disampaikan oleh pemegang trademark gitu ya untuk SES di Indonesia, itu sudah menggunakan kacamata dengan berbagai macamnya dan berbagai model dan warnanya. Tetapi apakah ada upaya lain selain menggunakan kacamata? Itu tadi tentu sudah diterangkan kalau pakai payung lah, pakai apa karena tentu dengan budaya kita yang berbeda, pakai payung mungkin masih oke lah atau pakai topi, tapi yang paling protektif mungkin menggunakan kacamata. Pertanyaannya adalah
apa yang bisa kita lakukan selain menggunakan kacamata tadi, itu terutama bagi orang-orang yang punya masalah dengan mata sebelumnya, entah karena retinanya atau karena mungkin berbagai hal. Itu yang pertama. Yang kedua, selain proteksi secara fisik ya, ini mungkin berkaitan dengan makanan, minuman, dan mungkin vitamin-vitamin apa yang kita gunakan untuk memproteksi, kembali lagi memproteksi, atau mungkin kalau yang sudah kena, ya tentu untuk mengurangi resiko yang lebih tajam lagi, lebih besar lagi dari apa yang diakibatkan oleh ultraviolet ini. Saya kira itu, Dok. Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Imam Baihaqi. Mungkin selanjutnya bisa langsung dijawab sama Dr. Kosmus. Ya, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Itu pertanyaan baik sekali. Jadi, ya, secara fisik tadi memang kita, secara alat mungkinnya kita menggunakan kacamata ultraviolet. Nah, untuk upaya lain yang bisa kita lakukan dari dalam adalah melindungi retina kita dengan suatu nutrien atau nutrisi-nutrisi khusus yang memang fungsinya sebagai proteksi terhadap fotoreseptor ya. Nah, dari penelitian-penelitian yang di bidang nutrisi, maka ada beberapa contohnya yang memang terbukti bisa memproteksi fotoreseptor kita dari radikal bebas. Jadi kita tidak katakan bahwa dari UV ya, UV itu ketika masuk ke dalam sel atau masuk ke dalam retina, dia akan memancing terbentuknya suatu radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang merusak retina. Nah, untuk menangkal radikal bebas itu ada nutrisi-nutrisi. Contohnya adalah yang sekarang lagi banyak digunakan adalah lutein ya. Jadi lutein ya. Jadi kalau dulu kita diajarin untuk makan wortel gitu ya. Itu wortel itu mengandung vitamin A. Tapi ternyata lutein itu terkandungnya di dalam sayuran-sayuran hijau ya, di zat hijau daun seperti itu. Jadi sayuran-sayuran hijau itu mengandung lutein dan zeaxanthin secara alami yang memang dalam konsumsi yang rutin bisa membantu untuk menangkal terbentuknya radikal bebas di dalam mata kita. Nah, akan tetapi memang untuk menempuh atau untuk mencapai kadar tertentu di dalam mata kita ya kita harus rajin dan mungkin jumlahnya harus banyak. Jadi ya mungkin kita kalau hanya memakan sayur-sayuran saja tidak cukup gitu ya. Mungkin boleh dibantu sama kapsul-kapsul atau vitamin-vitamin yang mengandung lutein karena untuk membuat satu kapsul lutein misalnya 15 mg gitu ya. Mungkin kita harus memakan berapa kilogram sayur gitu ya. Seperti itu. Jadi kan ini udah langsung ekstraknya gitu ya. Nah, kemudian vitamin A. Vitamin A ini juga fungsinya memang tidak untuk melindungi retina, namun vitamin A itu adalah sebagai bahan bakar atau bahan pembentuk, kalau kita bilang bahasa Inggrisnya building blocks gitu ya, fotoreseptor. Jadi fotoreseptor atau saraf-saraf di dalam retina kita, terutama saraf yang berbentuk kerucut ya, itu ada suatu zat kimia yang digunakan untuk metabolisme atau membentuk penglihatan, yang memang bahan bakunya vitamin A. Oleh karena itu, disarankan memang kita mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang mengandung vitamin A tersebut gitu ya. Ataupun misalnya kita makan antioksidan atau vitamin-vitamin multivitamin yang ada vitamin A-nya dan luteinnya. Lalu kemudian seperti tadi dikatakan carotenoids ya, beta karoten seperti itu ya. Itu baru benar ada di dalam wortel ya, dan sayuran-sayuran yang warnanya mungkin sekitar orange kemerahan, beta karotennya tomat seperti itu. Nah, itu juga sangat membantu untuk dikonsumsi untuk membantu retina kita beregenerasi seperti itu ya, perbaikan selnya. Namun sebagai proteksinya adalah lutein seperti itu. Mungkin itu penjelasan saya ya. Jadi tetap ya Terima kasih. vitaminnya.
Ya. dibantu dengan vitamin Pak untuk saat ini Ya. penanganan yang bisa Atau nutrisi ya, nutrisi dari makanan gitu ya. Jadi sayuran hijau itu sangat-sangat baik gitu ya. Dulu sebenarnya Indonesia ini nggak perlu khawatir harusnya ya kalau kita mengikuti tradisi kita dari turun temurun leluhur kita 4 sehat 5 sempurna ya. Karena sebenarnya dalam menu sehari-hari rumah tangga di meja sudah pasti ada sayur hijau gitu ya. Beda halnya kalau di luar negeri mereka makannya mungkin sangat minim gitu, banyak makan daging-dagingan dan sebagainya. Makanya kalau memang tidak ada sinar matahari di Indonesia gitu ya, tidak berlebihan, mungkin kita sangat terhindar dari katarak dan penyakit retina. Tapi karena kita berada dalam sinar dalam garis khatulistiwa atau sinar matahari yang sangat berlebihan gitu ya, mungkin ada baiknya juga kita konsumsi sayur-sayuran hijaunya juga agak ekstra gitu ya, kalau memang kita mau memproteksi secara alami. Seperti itu. Oke. Sudah bisa terjawab Pak Imam Baihaqi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Cindy Saputra. Dok, mata kiri saya sudah tidak bisa melihat. Lalu bagaimana cara mencegah mata kanan agar tidak semakin parah juga? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu atau Mbak Cindy. Jadi, yang pasti kita harus tahu dulu penyebab tidak melihatnya apa. Kemungkinan misalnya, contohnya karena retinitis pigmentosa, atau karena katarak, atau karena degenerasi makula, maka kita harus mencegah. Sudah pasti pengobatan jauh lebih baik daripada pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan ya. Oleh karena itu, nomor 1 memang kita harus memeriksa mata secara teratur. Kalau rumusnya itu sekitar 6 bulan atau 1 tahun sekali, jika mata kita sehat, ya kita wajib periksa mata untuk melihat perkembangan kesehatan mata kita. Tapi kalau kita sudah dari awal ada penyakit-penyakit tertentu, disarankan dengan waktu yang memang sesuai dengan konsultasi dokter atau anjuran dokter ya. Oleh karena itu, supaya bisa dilihat nantinya penurunan tajam penglihatannya, kemudian apa yang menyebabkan, nanti diinterview sama dokternya, kemudian dilihat apa yang salah dalam kehidupan sehari-harinya, supaya bisa dicegah. Seperti itu. Seperti ada pasien-pasien retinitis pigmentosa yang ya mungkin secara teratur, mungkin 3 bulan sekali kita bertemu gitu ya di praktek saya. Setiap kali ketemu tuh saya tanya jawab panjang gitu ya. Bapak, Ibu ngapain aja? Sehari-hari ngapain? Jadi saya berusaha untuk mencari pola hidupnya dia gitu ya, pola hidup pasien. Supaya kita coba modifikasi. Jadi karena untuk mengobati penyakit itu nggak serta-merta melulu semuanya tentang obat gitu ya. Tapi gaya hidup juga berpengaruh. Contoh, kalau misalnya kita diabetes gitu ya, kalau kita hanya bergantung pada insulin dan kapsul-kapsul, tentunya kita tidak akan maksimal memperoleh kesembuhan atau terkontrolnya. Tapi kita juga harus diubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat. Misalnya kita mulai olahraga teratur, kurangi stres, dan sebagainya. Jadi gaya hidup saat ini mempunyai kontribusi yang besar untuk kesembuhan suatu penyakit. Jadi dan anjuran untuk perubahan atau mendeteksi gaya hidup yang mana yang berbahaya untuk penyakit tersebut, itu memang harus dari komunikasi yang intens atau komunikasi yang baik dengan dokternya, istilahnya teratur, berkunjung, lalu dilihat, seperti itu. Ibaratnya kayak kita tanaman ya, kita misalnya nanam bunga gitu ya, baru kita beli dari pasar bibitnya. Kita tahu bahwa bunga ini harus tumbuh 1 bulan, namun kok 1 bulan belum tumbuh, kan kita kan jadi penasaran, kita lihat apa yang salah ya, apakah tanahnya, apakah pupuknya, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak berkunjung secara teratur ke dokter, hanya berkunjung pada saat sakit, maka yang ada ya kita hanya dapat obat gitu ya. Jadi kita tidak mendapatkan modifikasi gaya hidup karena memang untuk memperoleh modifikasi gaya hidup kita harus komunikasi dengan dokternya secara teratur seperti itu, dan hasilnya nanti juga akan mendapatkan istilahnya perbaikan klinis yang cukup signifikan gitu ya, seperti teman-teman yang waktu itu berkunjung ke praktek gitu ya.
teman-teman retinitis pigmentosa itu saya ubah gaya hidup mereka, saya ubah pola stresnya, saya kasih anjuran seperti itu. Akhirnya walaupun memang secara pengobatan belum ada untuk pengobatan yang bisa benar-benar menyembuhkan, tapi dari perubahan gaya hidup dan pola antioksidan, vitamin dan sebagainya, mereka mendapatkan suatu kenyamanan gitu ya dari penglihatannya, lapang pandangnya juga kelihatan melambat penurunannya, bahkan ada yang sedikit perbaikan seperti itu. Jadi bukan serta-merta semua tentang obat gitu ya, tapi perubahan gaya hidup juga penting. Seperti itu. Terima kasih mungkin ada. Oke, jadi intinya tetap harus tahu dulu ya dok ya penyebab penyakit seperti apa atau kondisi kesehatan matanya seperti apa, yaitu dengan cara berobat ke dokter agar penanganan atau edukasi ke depannya lebih tepat lagi. Selanjutnya dari Bapak Yusomantri, mau tanya dok, kalau di layar HP atau komputer suka ada filter atau night mode atau read mode, apakah aman jika melihat tanpa menggunakan pelindung tersebut? Fitur night mode dan read mode ya. Apa ini kalau saya kurang tahu ya, mungkin dari masing-masing handphone ada masing-masing namanya ya. Kalau di handphone, maaf saya sebut merek ya, apakah ini sama dengan filter blue light filter yang ada di handphone Samsung mungkin? Mungkin sama kali ya kalau maksudnya adalah itu ya. Jadi sebenarnya dari pihak-pihak penyedia teknologi seperti mungkin brand-brand tertentu ya, itu sudah mulai contoh kalau kita beli laptop ya, itu sudah mulai ada sertifikasi terhadap mata ya. Biasanya sertifikasinya yang keluarkan ada tulisan TU-nya itu Tübingen gitu ya. Itu kembali lagi Jerman lagi tuh. Ya, jadi ada sertifikasi untuk keamanan mata itu yang keluarkan dari Tübingen ya. Nah, kemudian di handphone-handphone yang sekarang gitu ya, kita juga sudah mulai melihat adanya fitur night mode atau read mode, atau ada filter blue light filter dan sebagainya. Sebenarnya awareness terhadap mata ini sudah semakin tinggi ya, karena ya itu tadi, mereka juga penyedia teknologi handphone ini juga ingin supaya pemakaiannya tidak membahayakan untuk konsumen gitu ya. Oleh karena itu, kalau memang ini sama dengan yang kita maksudkan, ya itu tetap kalau untuk penggunaan jangka panjang disarankan memakai pelindung dari UV. Tapi kalau hanya sebentar-sebentar, ya nggak apa-apa. Malah pada pasien-pasien retinitis pigmentosa, saya sering bilang kepada pasien-pasien ya, seharian atau sudah selamanya gunakan aja blue light filter mode-nya. Jadi bagaimanapun juga blue light filter itu berbahaya buat retina. Jadi mereka sehari-hari sudah tidak pakai handphone, tidak pakai settingan standar lagi. Mereka sudah memakai blue light filter untuk sehari-harinya. Karena bagaimanapun juga seperti tadi saya katakan, gaya hidup sangat penting nih untuk mencegah perburukan atau bahkan mencegah penyakit untuk muncul gitu ya. Jadi tetap disarankan menggunakan pelindung. Kalau untuk sekali-sekali menggunakan blue light filter itu boleh bisa menggunakan itu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang tetap disarankan menggunakan pelindung ya. Gitu. Ya, disarankannya tetap memakai pelindung karena ya tidak semua perangkat gadget itu ada filter night mode-nya tersebut. Mungkin masih ada waktu 4 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Walaupun tidak, ini dok masih ada mengganjal dalam diri saya nih. Kadang pasien itu banyak yang datang, kan saya sering sebelum ketemu dokter kan kita periksa terlebih dahulu. Kadang mereka ketakutan nih dok untuk operasi katarak. Apakah operasi katarak itu semenyeramkan itu? Iya, katarak itu adalah teknologi operasi yang mungkin di dalam dunia mata itu yang perkembangannya sangat cepat dan lebih cepat daripada teknologi-teknologi yang lain ya. Karena jumlahnya banyak sekali dan di Indonesia kita boleh dikatakan entah beruntung atau bagaimana ya, tapi kita adalah negara dengan jumlah kataraknya ketiga terbanyak di dunia gitu ya. Nomor 1 udah pasti dengan penduduk yang banyak ya, India, karena
India itu selain penduduknya banyak, sinar mataharinya juga luar biasa ya. Makanya di sana tuh ada klinik-klinik kecil yang bahkan di tenda-tenda ya, yang melakukan operasi katarak ya, sebagai bakti sosial. Saking banyaknya. Penduduk India kan sekarang sudah hampir 1 miliar kalau nggak salah ya. Nah, lalu nomor 2 adalah Cina. Cina juga jumlah kataraknya banyak karena di sana angka harapan hidup sudah tinggi. Jadi penduduk di Cina itu kalau kita di taman-taman tuh masih banyak melihat orang-orang umur 90 tahun masih menari-nari gitu ya, atau kalau di waktu itu saya pernah sekolah di China ya 6 bulan untuk subspesialis. Saya kalau sore jalan ke taman gitu ya, mereka tuh bersama teman-teman hanya diiringi biola gitu ya, mereka joget, happy gitu ya, main mahjong seperti itu ya. Jadi umur di atas 80 tahun itu banyak gitu ya di sana. Oleh karena itu karena angka harapan hidup mereka tinggi, maka jumlah penderita kataraknya juga tinggi gitu ya. Lalu ketiga Indonesia. Nah, Indonesia ini dari segi penduduk juga kita sudah mulai meningkat ya, udah sekitar hampir 250 juta. Tapi kita punya keuntungan geografis tambahan yang tanda kutip juga bisa merupakan kerugian, yaitu negara Khatulistiwa. Sinar matahari kita banyak banget ya, di mana kalau di negara-negara lain mungkin iri gitu sama Indonesia yang sinar mataharinya banyak gitu. Kalau kita, ya kita harus mulai memproteksi diri kita, apalagi dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, dengan emisi karbon dan sebagainya, itu ozon kita semakin menipis. Jadi ultraviolet yang berbahaya mulai tembus masuk ke bumi ya. Contohnya tadi ultraviolet B. Tadi siang tuh saya ada melihat suatu update jurnal ilmiah bahwa sekarang plankton ya, plankton itu kayak yang untuk makanan tumbuhan atau hewan kecil di laut ya, untuk makanan ikan itu mulai pada mati ya, karena mereka terpapar oleh sinar UVB. Jadi dikhawatirkan, jadi itu menjadi suatu indeks ultraviolet B juga di dunia atau di bumi ini, ketika plankton di lautan mulai berkurang jumlahnya, karena ultraviolet B itu membunuh plankton, seperti itu. Ya, oleh karena itu di Indonesia, karena memang pasiennya banyak, kembali lagi ke soal katarak, maka para rumah sakit termasuk Jakarta Eye Center tempat kita bekerja, itu sudah mulai menyediakan teknologi katarak yang super canggih ya, yang operasinya juga cepat, aman ya. Kita sudah punya femtosecond laser ya, yang pakai laser gitu ya. Jadi dari tahun itu memang sudah sangat berkembang dan teknologinya sudah semakin aman dan nggak perlu takut. Kita operasi katarak itu sekitar 10-15 menit. Seperti itu sih. Jadi bagi para Bapak Ibu sekalian yang ternyata diindikasi didiagnosa ada katarak, jangan khawatir, untuk operasi sekarang tidak semenyeramkan yang di video atau yang diceritakan oleh yang lain. Satu lagi dok, nih itu kan kalau katarak diambil nih dok, katarak nih ya, kataraknya diambil. Nah untuk mengganti lensanya kan dipasang nih lensa buatan agar penglihatan jelas. Nah apakah si lensa tersebut itu perlu diganti seperti kacamata atau selamanya di dalam mata atau gimana? Oh, katarak itu lensanya kita tanam permanen ya. Jadi kalau yang mengalami katarak seperti tadi saya presentasikan kan itu adalah lensa alami kita yang mengalami kerusakan ya, entah karena UV atau hal lain. Nah, itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Ibaratnya kayak kayak lensa kacamata kita yang sudah pudar gitu ya, sudah ada garetan-garetan dan sebagainya. Jadi mesti kita ganti. Nah, ini kita tanam permanen seumur hidup. Jadi ditanam sekali untuk seumur hidup. Jadi tidak diganti-ganti lagi. Oleh karena itu disarankan pengukuran lensanya yang baik ya, supaya nanti pada saat ditanam juga memberikan kenyamanan untuk pasien, seperti itu. Jadi bagi para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ataupun yang punya saudara yang mau dioperasi katarak, ataupun yang sudah dioperasi katarak, lensa yang sudah ditanamkan atau yang sudah dipasang di mata itu, kalau tidak ada komplikasi atau tidak apa-apa, tidak perlu diganti. Itu ya dok ya? Iya, betul. Oke.
Terima kasih dokter atas diskusi tanya jawabnya. Mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya lagi dari para peserta webinar. Kalau mungkin tidak ada, selanjutnya penjelasan acara Paman Health Education Center yang akan disampaikan. Saya kembali. Mungkin dari moderator atau host, karena kita mungkin waktunya masih ada sedikit gitu ya, itu ada pertanyaan-pertanyaan dari question and answer ini, boleh dipilih beberapa lagi mungkin, karena ini ada beberapa deh. Gary bisa. Mungkin pilih 1 atau 2 lagi. Muncul lagi di saya sebentar ya. Oh iya, ini ada. Bentar, maaf ya. Tadi nggak ke-scroll. Nah, selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan dari Bapak Noven Effendi. Terus kacamata apa yang cocok untuk diagnosa RP dan nystagmus congenital, dok? Oke, sebenarnya kacamata itu yang paling penting kan ukurannya. Ukurannya sudah membuat kenyamanan atau sudah membantu tajam penglihatan atau tidak ya. Karena pada RP atau retinitis pigmentosa itu masalahnya bukan pada kacamatanya tapi pada lapang pandang gitu ya. Jadi sampai saat ini memang kacamata yang konvensional ya, kacamata lensa itu seperti biasa itu yang ada di optik itu memang tidak membesarkan atau tidak memperluas lapang pandang. Dia menambah tajam penglihatan. Jadi kacamata apa yang cocok ya seperti topik hari ini ya paling tidak kacamata itu bisa melindungi dari ultraviolet gitu ya. Kemudian kacamata tersebut ukurannya memang harus diukur untuk bisa membantu tajam penglihatannya. Jadi kalau memang tajam penglihatannya memang maksimal sudah segitu gitu ya dengan kacamata, berarti itulah yang akan diberikan. Tinggal memberikan lapisan anti ultraviolet atau memilih lensa yang anti ultraviolet membantu supaya paparan sinar UV-nya yang terus-menerus pasti kita nggak akan lepas dari handphone ya, itu bisa membantu untuk menangkal radiasi UV-nya supaya retinanya bisa lebih awet gitu ya, untuk jangka panjang seperti itu. Ini dok, masih banyak pertanyaan nih dok. Ini dari dok, dari Erita Clara dok. Satu lagi nih, panjang sekali nih pertanyaannya. Perkenalkan dokter, nama saya Rita dari Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya terima kasih sudah memperhatikan penderita RP. Tetap semangat dokter, semoga obat untuk RP dapat ditemukan, setidaknya dapat mempertahankan penglihatan saat ini. Maaf dokter, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengkonsumsi vitamin A dan glutein dalam jangka waktu yang lama apakah tidak berbahaya dokter? Yang kedua, mau dijawab dulu? Oh, nggak apa-apa, langsung aja. Nggak apa-apa. Langsung aja. Kedua, apakah pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kita ada pembawa RP? Karena kebetulan saudara saya ada yang didiagnosa RP. Apakah ada? Bisa seperti itu. Yang ketiga, adakah pengaruh UV terhadap floaters? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Erita Clara. Jadi, mengkonsumsi vitamin A dan lutein ya, bukan glutein. Lutein dalam jangka waktu yang lama, asalkan memang masih dalam batas AKG ya, angka kecukupan gizi atau di batas maksimal yang kalau kita namakan kalau di dalam dunia kedokteran batas toksisitas ya. Artinya kalau misalnya memang itu masih dalam kadar yang aman untuk digunakan, maka untuk jangka waktu yang panjang itu tidak berbahaya. Tinggal kalau memang karena ini penggunaan jangka waktu yang panjang, sambil terus berkonsultasi dengan dokter untuk dilihat efek samping yang mungkin terjadi karena vitamin A dan luteinnya. Contohnya vitamin A kan ada efek samping kalau memang kebanyakan kulit jadi warna kuning gitu ya. Tapi ketika nanti di stop gitu ya, itu sisa metabolit vitamin A-nya akan diolah lagi dan kulitnya jadi biasa lagi gitu ya. Kuningnya hilang. Begitu juga lutein, kita harus
mungkin kalau memang penggunaan jangka panjang, sekali-sekali waktu kita cek kadar urinnya atau fungsi ginjalnya dan sebagainya. Kemudian, apakah pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kita ada pembawa RP atau tidak? Mungkin maksudnya genetik ya. Apakah kita carrier atau tidak ya? Pemeriksaan gen pastinya. Jadi memang di Indonesia saya belum tahu deh ada atau tidak, tapi sepaham saya belum ada. Jadi pemeriksaan genetik untuk melihat carrier retinitis pigmentosa itu di Indonesia belum ada, tapi di luar negeri memang sudah ada. Beberapa pasien sudah melakukannya di luar negeri, karena memang satu, pemeriksaan ini mahal, yang kedua jumlah penderitanya juga tidak sebanyak katarak misalnya atau sakit-sakit yang lain gitu. Makanya untuk pemeriksaan genetik RP itu tidak banyak yang melakukan seperti itu, karena kembali lagi kalau hitung-hitungan kan, kalau namanya perusahaan penyedia layanan laboratorium, mereka ada hitung-hitungan bisnisnya gitu ya. Kadang-kadang kalau dilihat dari hitung-hitungan, kalau memang yang demand-nya atau yang menginginkan itu nggak banyak, mereka kadang-kadang juga tidak mau menyediakan seperti itu. Kemudian, adakah pengaruh UV terhadap floater? Ya, jadi ultraviolet itu memang setelah jangka panjang, seperti tadi dikatakan, bisa mencetuskan radikal bebas dan menyebabkan penuaan. Nah, di dalam mata itu ada suatu cairan jelly yang namanya vitreous. Nah, vitreous ini ketika kena paparan sinar UV ya, dari sinar matahari ataupun monitor, handphone, laptop dan sebagainya jangka panjang, maka itu menyebabkan suatu degenerasi pada cairan vitreusnya. Jadi mungkin ikatan molekulnya dan sebagainya itu menjadi rusak sehingga timbullah floaters tersebut. Jadi untuk mencegah floaters menjadi lebih buruk gitu ya, memang disarankan memakai pelindung anti UV pada saat kita melakukan aktivitas yang memang ada bahaya paparan UV yang berlebihan. Begitu. Selanjutnya, nih dari Ibu Romlah Jayadi, Ibu apa Bapak ini. Selamat sore dokter. Kalau sore hari itu sudah tidak ada matahari, tapi kadang ada cahaya warna orange atau kemerahan yang sangat membuat mata kita silau gitu. Apakah itu termasuk bahaya dokter? Terima kasih. Oke. Mungkin ini sering dialami ya pada orang-orang yang memang hobi nongkrong nungguin sunset ya. Jadi kalau di Bali itu ada khas tuh, kalau kita pergi ke Bali tuh kalau belum melihat sunset Bali itu kayaknya gimana gitu ya. Nah, itu pada saat matahari hampir terbenam memang terjadi pengeluaran bukan UV tapi infrared ya. Infrared yang berlebihan gitu ya. Yang ini juga sama bahayanya dengan ultraviolet gitu. Nah, infrared ini yang kalau kena papar mata gitu ya, itu kadang untuk orang yang sensitif ya, itu bisa membuat suatu kayak ada kilauan orange kemerahan gitu ya, infrared. Jadi itu juga termasuk bahaya. Jadi kalau misalnya memang kita hobi nonton sunset atau kita sore hari ada di luar rumah, misalnya kita terjebak macet dan sebagainya, itu disarankan juga untuk memakai kacamata sunglass itu, karena kalau tidak salah tuh sunglass juga bisa melindungi kita dari infrared seperti itu. Tetap disarankan pakai pelindungnya dok ya. Kalau umpamanya sudah terjadi seperti itu ya harus diperiksakan ke dokter spesialis. Ya, betul. Ini ada pertanyaan buat Pak Win nih, Bapak Win. Ini ada pertanyaan sebentar. Siap, Mas Giri. Nih soalnya menyebutkan sebentar mana barusan tuh saya baca. Kalau datang dari Ibu Herawati, kalau datang ke optik tunggal harus pilih lensa yang seperti apa yang sesuai dengan keterangan yang didapat saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Giri. Jadi yang saya presentasikan tadi bahwa semua varian lensa Zeiss sekarang, baik yang jernih maupun yang tinting maupun yang berubah warna, semua sudah UV protection 400 nanometer.
Jadi asal memilih lensa dari Zeiss, pasti sudah ada proteksi UV 400 mm. Jadi semua dengan merek Semua varian, ya, semua varian indeks dari bias, merek. semua warna itu sudah. Ya, jadi silakan tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan. Betul, disesuaikan dengan resepnya. Kalau buat anak ada miopia kontrol ya Pak ya? Masih ada ya? Setahu saya masih ada. Ya, ada. Kami ada miopia Jadi manajemen bagi lenses. anak-anak ada miopia kontrol, ada yang lain juga untuk malam night vision ya kalau nggak salah. Yes, drive safe yang untuk drive safe ya, driving khusus untuk sport ada. Jadi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu mulai dari olahraga semua. Kelengkungannya lebih lengkungnya Pak ya. Yes. Kemudian untuk anak-anak, untuk kebutuhan malam biasanya agak silau tuh kena cahaya itu ada. Tinggal butuhnya seperti apa itu ada semuanya. Dari apalagi ya. Ini kembali lagi ke Dokter Cosmos. Ini banyak yang bertanya ke Dokter Cosmos. Ya, silakan. Dokter, apakah bekerja dengan komputer dan terpapar sinar biru bisa berdampak terhadap penurunan lapang pandang pada penderita RP? Ini banyak RP. Maaf, tolong dibantu diulangi gimana? Apakah bekerja dengan komputer dan terpapar sinar biru bisa berdampak terhadap penurunan lapang pandang pada penderita RP? Oh, oke. Jadi, kembali, retina itu memang suatu jaringan saraf yang sangat sensitif ya. Jadi disarankan memang kalau yang retinanya memang sudah punya masalah, nggak cuma RP ya, ada penyakit-penyakit lain yang kayak misalnya degenerasi makula dan sebagainya. Ketika kita menggunakan suatu gadget atau suatu pekerjaan yang memang ada resiko terpapar sinar UV, itu kita pakai pelindungnya ya. Jadi kalau untuk lapang pandang itu sebenarnya dari RP itu dari genetiknya ya, mengalami kematian pelan-pelan dari fotoreseptor retinanya. Tapi dengan memakai penangkal sinar UV, kita mencegah faktor risiko dari luar gitu supaya jangan memperburuk atau mempercepat kematian fotoreseptornya gitu. Jadi kalau memang pekerjaan ya tadi pertanyaannya adalah pekerjaan atau pelindung? Pekerjaan di depan komputer. Oh iya, kalau pekerjaan di depan komputer ya disarankan memakai penangkal sinar UV ya, supaya retinanya itu tidak semakin kalau kita bilang beban retinanya jangan semakin berat gitu. Itu sih. Jadi tetap ya, kalau untuk mengurangi resikonya ya lebih baiknya betul. Pakai lensa pelindungnya Dok ya. Iya, betul. Gak apa-apa ya Dok ya, saya bolak-balik sama Bapak Win, biar Bapak Win agak aktif juga. Ini ada, mungkin ini tentang lensa ke Pak Win ya. Oke. Apakah lensa Polaris atau Polaris bisa menangkal UVA atau UVB? Oke. Lensa Polaris sendiri sebenarnya di-provide untuk mengurangi glare atau silau. Ya, jadi dia ada filter yang mengurangi intensitas cahaya yang masuk. Otomatis dengan mengurangi intensitas cahaya, UV termasuk cahaya yang masuk kan itu bisa berkurang, tetapi tidak spesifik. Kalau Polaris itu memang sebagian besar Polaris, hampir semua Polaris itu dilengkapi juga dengan UV Protect, tapi tidak spesifik Polaris itu untuk UV Protect. Polaris adalah untuk glare, untuk blending glare khususnya ya, kayak fata morgana gitu yang akan mengganggu kualitas penglihatan kita. Kalau yang Polaris memang sudah ada kodenya Polaris UV, berarti dia sudah UV. Jadi tidak spesifik kalau hanya Polaris, tapi sebagian besar Polaris sudah dengan UV Protect juga. Jadi tetap sudah ada ya, penangkalnya tetap ada, ya. Tapi tujuan dari Polaris itu untuk menangkal si ini ya, si glare ya. Pertama kalau di pinggir laut kan silau dari itu ya, betul, dari pantulan permukaan air, dari raya, jadi banyak sumber silau yang direfleksikan melalui bidang datar yang itu yang dikurangi oleh polarized lens. Ya, oke.
Terima kasih Pak Win Yulianto. Terima kasih juga kepada Dr. Kosmos yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Pak Mungkin Gary, acara selanjutnya. Pak Gary, Iya, jangan dibantu. lupa kita ada pemberian voucher tuh dari Optik Tunggal. Oh iya. Nah, coba dikasih tahu tuh Bapak Ibu, lumayan loh bisa beli tuh lensa Zeiss-nya. Saya aja tertarik. Ya ini kebetulan Bu Sali juga pakai kacamata, Pak James juga pakai Betul kacamata, sekali. Pak Gary juga pakai kacamata. Cuma Dr. Kosmos nih yang nggak pakai kacamata. Iya. Coba-coba Pak Win, mungkin Pak Win bisa share sedikit tentang vouchernya. Boleh ya Pak Gary? Takut kelewat Silakan. kita sudah. Oke. Ya, jadi salah satu bentuk kontribusi kita untuk mendukung program ini, kemudian juga kita harapkan masyarakat Indonesia pada umumnya itu juga mulai sadar tentang bahayanya UV dan harus melindungi mata kita dari sinar UV. Maka dalam kesempatan sekarang event ini kami dari Optik Tunggal membagikan voucher untuk semua peserta dengan syarat dan ketentuan yang seperti ada di chat ya Bu Sali ya. Ya, jadi silahkan manfaatkan kesempatan baik ini. Jadi Anda akan mendapatkan pengurangan harga dengan voucher itu nanti ketika berbelanja kacamata, khususnya lensa anti UV dari Optik Tunggal. Jadi silahkan. Optik Tunggal sendiri ada di semua kota besar ya. Kalau misalnya yang bukan di Jakarta, di Medan kami ada di Sun Plaza, ada di Deli Park, Deli Serdang itu, kemudian ada di Medan Fair banyak sekali. Jadi semua kota dari Medan sampai Papua ada. Di Jayapura pun kami punya cabang. Dan semua menyediakan lensa yang seperti saya sampaikan tadi. Begitu, Bu Sali. Bisa dipakai berarti ya vouchernya Pak Win di mana saja. Oke, saya boleh ya Pak Win? Silakan. Dengan senang hati Bu Sali. Boleh saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Masih di mute Pak Gary? Terima kasih atas pemaparan dan tanya jawab dari Dr. Kosmos dan Pak Win Yulianto atas partisipasinya pada sore hari ini. Mungkin acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak James. Pak James, silakan. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ada baiknya kita lihat dulu video tentang Paman. Paman ini boleh di-share, Bu Sali, videonya mungkin? Oke, sekalian jalan ya, Pak James. Baik. Paman ini adalah platform digital di mana kita semua bisa memanfaatkan, bisa menyimpan data medis personal di dalam mobile phone atau gadget-gadget kita yang lain. Hal ini memudahkan pasien karena kita orientasinya kepada pasien center dalam berobat di luar negeri atau di dalam negeri, khususnya yang dari daerah, tidak perlu bawa berkas-berkas, berkoper-koper, cukup di-upload dalam Paman. Ya, tampilannya seperti ini. Kalau Anda punya gadget, HP, bisa subscribe ke Paman. Di dalamnya ada 4 minimum viable product. Itu bisa masukkan data kesehatan Anda, juga bisa prediksi data olahraga. Nah, ini sangat secure. Kita menggunakan 2 lapis personal identification number sehingga tidak membocorkan rahasia terlalu mudah pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada juga artikel tentang kesehatan, salah banyaknya seperti webinar ini, ada mata, ada tulang, ada sendi, kemudian kita lanjut nanti mungkin tentang keperawatan. Jadi all in one aplikasi ini untuk kesehatan, untuk informasi, juga untuk yang lain-lain. Silahkan di-download di Google Play, sudah ada di sana. Nah, kami mau lanjutkan, Paman baru saja, mungkin bisa dimatikan dulu videonya, untuk menindaklanjuti acara webinar ini,
kita berencana membuat sebuah program khusus follow up, namanya PHEC, atau Paman Health Education Center, di mana di dalamnya kalau kita punya pertanyaan lebih dalam yang butuh informasi dari pakar, maka kita bisa memanfaatkan program ini, kita memberikan slot khusus secara private 10 menit dari pasien untuk bertanya kepada para pakar menggunakan platform Paman. Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya, kita bisa download dulu Pamannya di Google Play, kemudian lihat di artikel kesehatan, di situ kita posting, atau ke website Paman. Demikian informasi singkat dari PHEC. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Bu Sali, boleh dibantu? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah untuk acara kita hari ini. Mohon maaf sebelumnya jika sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Ya, banyak sekali topik-topiknya, ada tentang RP, ada yang tentang ultraviolet, bahkan ada yang tentang lensa. Ini akan menjadi masukan buat Paman untuk mengadakan acara webinar berikutnya. Nanti kalau kalau misalkan ada dari Bapak Ibu mau ingin mengetahui topik apa saja, bisa hubungi Paman. Nanti kami akan membantu mencoba mencarikan pakar-pakarnya, baik dari dokter atau profesional lainnya. Tujuannya adalah kami sangat ingin membantu Bapak dan Ibu untuk memberikan informasi yang jelas. Karena pada saat ini kita tahu banyak sekali dari medsos atau dari saluran lainnya yang mungkin informasinya agak mungkin bisa dibilang ada keliru, salah paham atau hoax ya. Jadi kita hadir di sini, Paman hadir di sini untuk meluruskan informasi-informasi yang mungkin Bapak dan Ibu perlukan. Untuk mengenai optik tunggal atau misalkan ada informasi yang perlu dibutuhkan, bisa menghubungi Paman ya, Pak Win ya. Nanti saya akan bantu untuk menghubungi ke optik tunggal ya, Pak Win. Oke, baik. Boleh ya. Oke, gitu. Itu saja, kita sudah dari jam 3 sore ya. Sekarang sudah hampir jam 5. Terima kasih atas waktunya semua. Kami sangat berterima kasih buat Optik Tunggal yang sudah menjadi sponsor untuk acara ini. Terima kasih banyak atas vouchernya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu peserta sekalian senang atas hadiahnya. Ya, yang bisa digunakan di mana aja ya, Pak Win? Ya. Ada minimal nggak, Pak Win? Mungkin nanti lebih detailnya bisa Bu Sari. Oke, bisa. Saya takut salah informasi. Ya, itu sebenarnya pertanyaan dari saya pribadi, Pak Win. Oke. Saya pikir sih nggak ada batas minimal sih. Ya, konfirmasi dari via WhatsApp kayaknya nggak ada tuh minimum purchase. Oh iya. Saya pikir mantap, Optik Tunggal. Oke. Mudah-mudahan Optik Tunggal juga nggak kapok-kapok ya untuk jadi sponsor kita, bisa hadir kembali untuk bekerja sama kembali. Terima kasih Pak Geri sudah menjadi moderator kita. Terima kasih juga Paman, Dr. Kosmos yang sudah menjadi narasumber kita. Terima kasih Bapak, dan terima kasih lagi untuk Bapak dan Ibu atas waktunya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Paman. Nomor telepon yang bisa WA sudah tertera di flyer yang sudah Bapak dan Ibu terima. Nanti jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung di WA ya Pak, Bu gitu. Oke, itu saja. Demikian acara ini. Selamat sore untuk semuanya dan silahkan jika ada yang ingin me-live room silahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di webinar berikutnya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di webinar berikutnya.